15 ekor itu atau budidaya pertama itu bukan di kolam besar ataupun kolam tanah ya ataupun kolam semen yang sangat luas, itu enggak. Tapi awal mula saya risetnya budidayanya itu di sepetak kamar. Jadi awal modal saya itu hanya minta doa restu ke ibu. Jadi ke almarhum ibu saya minta restunya ya. Ibu saya itu kalau saya mohon maaf, kalau ngomong soal ibu itu saya agak sedikit terharu juga. Karena dari kecil beliau menghidupi saya, mendidik saya ya. Sampai akhirnya beliau udah nggak ada sekarang. Walaupun saya sekarang udah bisa sebetulnya. Apapun yang beliau minta mungkin sekarang bisa. Kalau omset tertinggi dari lobster 100 lah mas. 100 sebulan. Iya, awal-awal pandemi dulu karena iya. Itu murni dari lobster ya? Murni dari lobster semuanya. Dan sampai tahun 2024 ini ada sekitar 1000-an mitra. 1000 mitra yang tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Minusnya itu Papua sama Aceh dulu mas. Kalau pengiriman terjauh kami pernah ke Kendari mas, ke Ambon, lalu ke Maluku, NTT juga paling jauh itu. Kalau pakan pun kita bisa meminimalisir pakan ya untuk pengeluarannya mas. Bahkan 0 rupiah pun untuk pakan itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, owner sekaligus pendiri dari Full Lobster Farm Indonesia. Full Lobster ada di alamat Jalan Bumisari Praja, nomor 14, Surabaya, Jawa Timur. Kami bergerak di bidang budidaya lobster tawar yang alhamdulillah sudah dari tahun 2017 kami berdiri sampai hingga saat ini. Awal mula berdirinya Full Lobster itu dari tahun 2017 ketika saya masih ada di pertengahan semester ketika kuliah dulu. Lalu saat itu saya dan kawan saya itu main lah istilahnya ke kawan kami yaitu dosen di perikanan di salah satu universitas swasta di Surabaya. Saat itu kami melihat ada lobster di kolam beliau di akuarium. Itu untuk hiasan saja. Ketika itu saya berpikir lobster ini menarik juga ternyata. Ternyata hidupnya nggak hanya di laut, tapi juga hidup di air tawar. Akhirnya saya riset by riset, pengen tahu tentang budidaya lobster tawar. Belilah saya di kawan saya itu. Beli itu sekitar 300 ekor bibit. Dari 300 ekor bibit itu berhasil. Enggak sama sekali. Justru bibit tersebut mati semua hingga sekitar 15 ekor yang bertahan. Dari 15 ekor itu, alhamdulillah akhirnya berkembang hingga saat ini. Nah, awal mula dulu 15 ekor itu atau budidaya pertama itu bukan di kolam besar ataupun kolam tanah ya ataupun kolam semen yang sangat luas, itu enggak. Tapi awal mula saya risetnya budidayanya itu di sepetak kamar. Jadi saya punya kamar tidur itu sekitar 3x3 kamar tidur. Jadi saya buat kolam, awal mulanya kolam terpal, kolam paralon terpal itu. Saya belajar di situ bagaimana lobster itu berkembang biak, pemijahan, lalu cara pakainya. Dan nggak sesimpel yang kita kira. Pakai air yang langsung dituangkan air itu nggak seperti itu. Jadi banyak sekali treatmentnya di situ. Ada treatment airnya itu harus diendapkan dulu. Lalu aerasinya itu harus dinyalakan dulu, pakai lalu TDS-nya, lalu dari pH-nya, suhu, dan segala macam itu ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang budidaya lobster tawar itu. Awal dulu saya kuliah itu karena saya yatim piatu ya, saya ditinggal oleh ayah saya ketika mau masuk ke SMP. Jadi ayah saya meninggal pada tahun
berapa ya? 2009-an kalau nggak salah. Ayah saya meninggal, jadi saya kerjanya itu serabutan, Mas. Ibu saya itu punya usaha buat kerupuk goreng itu. Dulu itu masih sekitar harganya 500-an. Jadi 500-an itu saya keliling ke toko per toko. Bahkan ketika sekolah saya kelas 4 SD, saya masih ingat, kelas 4 SD saya bawa kerupuk untuk saya pasarkan ke toko-toko ataupun di kantin sekolah. Jadi saya tuh diledek, anak kerupuk, kerupuk gitu. Sama anak-anak yang sepantaran saya dulu. Bawa ngayuh sepeda, kanan kiri kresek yang besar itu, saya bawa kerupuk. Nah dari situ, karena mindset saya dari kecil itu memang dididik untuk bekerja dan gak meminta, sampai sekarang mindset itu masih saya pegang. Jualan kerupuk, lalu ketika SMP, saya juga coba bantu kuli, jadi kuli ikan di pasar. Kalau di Surabaya itu namanya Pasar Pabean, Mas. Masuk sekolahnya itu kan pagi, Mas. Saya kerjanya dari jam 9 malam sampai subuh. Jadi kuli ikan itu. Nah, dari situ betul. Gak tidur saya. Mungkin tidur itu pas udah sholat subuh baru tidur sebentar masuk sekolah. Dari itu sekitar 2 tahunan saya itu. Sekitar 2 tahunan saya dididik untuk kerja ya, bekerja keras dari kecil. Dan alhamdulillah sampai kuliah, saya biaya sendiri. Nggak ada bantuan dari siapapun. Dari kuliah biaya sendiri, dari kuliah saya gojek juga. Jadi kalau diceritakan banyak sekali sebetulnya. Dari gojek, dari kuli panggul, ya jualan keliling juga pernah. Dari situ, alhamdulillah sampai kuliah punya istilahnya tabungan lah. Buat beli indukan, buat beli kolam kecil-kecilan. Nah dari situ alhamdulillah terbangunnya nama Full Lobster. Full Lobster itu sebetulnya dari nama saya, dan saya juga fokusnya itu di lobster. Jadi Saiful Full Lobster. Seperti itu, Mas. Jadi awal modal saya itu hanya minta doa restu ke ibu. Jadi ke almarhum ibu saya minta restunya ya. Ibu saya itu kalau saya mohon maaf, kalau ngomong soal ibu itu saya agak sedikit terharu juga. Karena dari kecil beliau menghidupi saya, mendidik saya ya. Sampai akhirnya beliau udah nggak ada sekarang. Walaupun saya sekarang udah bisa sebetulnya. Apapun yang beliau minta, mungkin sekarang bisa. Gitu. Dari kecil saya dididik untuk mandiri, ya. Bahkan sampai beliau itu terkena stroke ya, Mas. Stroke dari mulai saya SMA itu terkena stroke. Sampai saya lulus kuliah itu sekitar 10 tahun. 10 tahun saya juga istilahnya merawat beliau. Keluar masuk rumah sakit, ya, nganterin kontrol di rumah sakit di Surabaya ini. Bahkan hampir semua rumah sakit sudah saya antarkan ibu saya ke rumah sakit itu untuk berobat. Ya. Jadi modal saya hanya minta doa restu, doanya sama ibu. Lalu saya beli kolam terpal saat itu ya. Kolam terpal mungkin sekitar 50.000, Mas. 50.000 saya mulai buat kolam terpal di dalam kamar, walaupun saudara-saudara saya itu pesimis dengan saya. Ini gimana tuh lele, masuk kamar yo digawe budidaya lobster, masuk kamar turun yo digawe becek-becekan. Nah dari situ saya termotivasi untuk bisa bangkit, untuk bisa sukses di suatu bidang yang saya sukai, saya cintai, yaitu perikanan budidaya lobster tawar. Nah, kalau basic, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Jadi basic saya bukan perikanan sebetulnya. Basic saya itu guru, karena saya sekolah di salah satu universitas swasta, jurusan FKIP, ya, keguruan. Jadi sebetulnya saya yang mengajar, karena mungkin saya suka dengan ikan ya, dari kecil itu saya suka air, suka mainan ikan. Dari kecil itu memang suka akuarium gitu kan, ada ikan jalan, terus ada ikan, ada udang.
Nah, dari situ saya menekuni bidang budidaya lobster tawar ini. Apalagi lobster ini masih belum jadi komoditi di Indonesia, Mas. Jadi lobster itu masih baru masuk ke Indonesia itu pada sekitar tahun 2002. Itu periset Indonesia bahwa lobster ini dari asalnya yaitu di kota Queensland yang ada di Australia. Nah, awal mula lobster itu ada di benua Australia, di kota Queensland, dan banyak profesor yang meneliti ya sebetulnya. Meneliti lobster itu bisa dibudidayakan atau enggak di kolam yang notabene pakai air tawar lah, bukan air laut ya. Karena mindset kita lobster itu ada di laut kan nggak bisa dibudidayakan. Jadi itu mindset yang salah ternyata. Jadi riset by riset, akhirnya ditemukanlah spesies yaitu lobster air tawar yang nama latinnya itu Charac quadricarinatus. Jadi Charac quadricarinatus akhirnya masuk ke Indonesia itu pada tahun 2002. Sebetulnya sudah lama. Cuman karena lambannya orang yang budidaya ini, yang masih sangat minim budidaya lobster air tawar, jadi lobster air tawar itu boomingnya pada tahun-tahun ini ya, tahun 2020-an. Saya karena belajarnya itu dari mentor saya ya sebetulnya, beliau seorang dosen. Tapi mentor saya ini nggak mengajarkan saya untuk istilahnya untuk berkembang lah. Malah mengajarkan saya untuk budidaya lobster itu untuk ikan hias, untuk hiasan. Gitu. Dari situ saya punya pikiran kalau misalkan hanya dijadikan ikan hias ya, itu sepertinya orang di masyarakat ini masih kurang paham bahwa Charac quadricarinatus ini juga bisa dikonsumsi. Jadi lobster konsumsi. Nah, dari situ saya termotivasi untuk menjadikan lobster ini menjadi komoditi di Indonesia, Mas. Pelan-pelan, step by step, kami juga melakukan pelatihan, memberikan pandukan ke masyarakat sekitar. Kalau ngajar di TPQ juga ngajar, yang penting ngajar dulu ya di TPQ. Tapi kalau di kampus, saya itu bekerja di unit kesekretariatan. Saya ada kerja di PENS ya, jadi Politeknik terbaik di Indonesia dan di nomor 5 di Asia. Kalau waktu itu sebetulnya sangat sempit sekali, Mas. Sangat sedikit sekali untuk waktunya ya. Karena saya bangun pagi sekitar jam 6 saya sudah berangkat. Jam 6 ke PENS sudah berangkat, sore baru pulang. Ya, nyampe rumah itu sekitar maghrib. Nah, awal mula dulu sebelum saya punya teman-teman yang bantuin saya, kru, saya packingnya itu malam, Mas. Packing malam ya, sekitar kalau misalkan ada kiriman itu lobster tawar, kan karena kita kirimannya tuh ke seluruh Indonesia, Mas. Melalui via kargo, kalau di kargo di sekitar Jawa ini pakai kargo. Lalu kalau di luar pulau itu kita pakai kargo bandara. Saya pulang kerja sekitar jam 6, packing sampai tengah malam, Mas. Sampai tengah malam, packing dan ngerat lobster sebagainya ya. Saya memberikan pakan dan sebagainya. Itu malam dan sekitar jam 1-an itu baru saya bisa istirahat. Jam 1 pun itu saya nggak langsung istirahat, tapi sambil tidur, sambil ngeposting apa yang saya kerjakan. Itu saya posting di YouTube, lalu di Instagram, TikTok, dan alhamdulillah banyak orang tahu dari situ. Dan sebagian besar customer saya, sekitar 85%-an itu dari YouTube, ya, dari TikTok, dari Instagram. Bahkan banyak orang yang nggak tahu ini, saya budidaya lobster itu di Surabaya. Itu tahunya ya dari YouTube itu. Alhamdulillah, saya sudah nikah itu pada tahun 2020, Mas. Saya nikahnya. Jadi 1 tahun setelah ibu saya meninggal. Pada saat itu ibu saya udah sedo, Mas ya. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat drop, Mas. Budidaya lobster itu sempat mati. Saya nggak ngepost, ya istilahnya udah terbengkalai lah lobster saya itu. Karena mungkin saya sangat kehilangan sosok yang ada di belakang saya waktu itu. Ibu saya yang mensupport saya dari saya nggak punya apa-apa. Dan alhamdulillah saya nikah, saya punya putri. Nah, dari saya nikah itu semangat lagi untuk budidaya lobster tawar. Dan alhamdulillah semakin besar. Mungkin karena ridho istri sama ridhonya anak.
Anak saya masih balita, Mas, masih umur 3 tahun. Sama seperti awal-awal dulu orang yang meragukan saya, istri itu, kamu lo capek kerja, pulang sore, pulang malam, gitu sampai tengah malam gitu masih packing, masih riwa lah, masih kirim ke sana ke sini. Istri sebetulnya pesimis di situ. Cuman karena profit ya, alhamdulillah profit, dan istri juga tahu juga saya juga kasih hasil dari lobster air tawar ini gitu. Dan istri saya akhirnya terbukalah untuk ikut support lah, istilahnya ikut support untuk budidaya lobster ini. Awal-awalnya belum, cuman pas akhir-akhir ini alhamdulillah beliau, istri saya juga kadang ada pesanan nih lobster crispy, beliau yang masak, istri saya yang masak lobster, saya yang packing. Sampai alhamdulillah sampai sekarang kita juga dibantu sama teman-teman yang juga ikut di budidaya lobster ini. Kalau awal mula dulu omset itu sedikit, Mas. Awal mula itu sekitar 2-3 jutaan. Karena kan saya sendiri ya. Terus lalu ada pandemi ya. Pandemi ini kebanyakan orang kan WFH, Mas. Work from home ya, kerja dari rumah. Alhamdulillah saat itu boom, Mas. Boomingnya untuk budidaya lobster air tawar di rumah. Karena dari rumah kita juga bisa mencetak profit tambahan ya, untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi. Jadi lobster air tawar itu ada dua, bisa dikonsumsi ataupun dijual dalam bentuk bibit ataupun indukan. Nah, saat itu saya nggak menyangka banyak orderan itu dari YouTube, dari Instagram ya. Karena orang-orang ini dirumahkan, Mas. Saya mau nggak mau akhirnya stok barang ya. Stok barang itu dari para pembudidaya yang sudah kami berikan panduan. Jadi kami membuka kemitraan di situ ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensosialisasikan budidaya di rumah aja. Dengan di rumah kita memanfaatkan lahan sempit ya, hanya 1 meter persegi, kita juga sudah bisa mulai budidaya lobster. Sudah bisa menampung sekitar 10 hingga 20 ekor indukan. Dari situ akhirnya omset kami bertumbuh, Mas. Alhamdulillah sekitar 20 hingga 35 jutaan per bulannya itu. Karena kan memang jenis masih baru, Mas. Tapi alhamdulillah dari itu kita bisa membangun kolam, membangun bangunan ya. Ini baru selesai, Mas, bangunan ini sebetulnya office kami. Baru selesai sekitar 2 tahun kemarin. Kalau omset tertinggi dari lobster 100 lah, Mas. 100 sebulan. Iya, awal-awal pandemi dulu karena iya. Itu murni dari lobster ya, Mas? Murni dari lobster semuanya. Kita ngasih panduan, tips dan triknya. Kita juga jual indukannya ya, indukan yang berkualitas. Lalu kita bina sampai para mitra kami ini yang bergabung dengan Full Lobster itu berhasil. Ketika mereka berhasil, pastinya pertanyaan mereka itu, Mas, nanti kalau saya panen jualnya kemana? Gitu. Akhirnya mereka jualnya ke kami, walaupun hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kami tampung untuk kami tradingkan kembali. Total kami punya 2 tempat farm ya, Mas ya. Satunya untuk kolam pembasaran, itu ada di Surabaya Utara, di Jalan Bulak Banteng Lor, Gang Masjid 1, itu untuk kolam pembesaran kami. Nah, di situ ada sekitar 100 meter persegi untuk kami fokuskan di pembesaran aja, pembesaran bibit. Ketika nanti sudah mulai jadi indukan, kami tarik kembali ke office farm kami ini, di Surabaya Barat ini, untuk kami tradingkan, untuk kami jual ke para mitra kami yang ingin juga budidaya lobster air tawar. Alhamdulillah itu pada tahun 2019 itu baru mitra pertama kami, dan sampai tahun 2024 ini ada sekitar 1000-an mitra. 1000 mitra yang tersebar hampir ke seluruh Indonesia. Minusnya itu Papua sama Aceh belum, Mas. Kalau dari Sulawesi, Makassar ya, lalu Sumatera, Palembang, hampir di wilayah Jawa Timur ini kami sudah bergabung. Kalau pengiriman terjauh kami pernah ke Kendari, Mas, ke Ambon, lalu ke Maluku, NTT juga paling jauh itu.
ke Dan Ambon, harus karantina Maluku. itu Mas ya? Kalau di karantina perlu Mas kita pengiriman karantina. Untuk karantinanya mungkin pengiriman aja 1 hari. Setelah itu kita daftarkan ke Dinas Perikanan di Surabaya. Lalu ketika sertifikatnya udah keluar, baru kita kirim. Kalau berjalan semua itu enggak Mas. Karena kan memang mungkin banyak orang yang basicnya bukan perikanan ya. Banyak yang menyerah itu sebelum waktunya tiba. Sebetulnya banyak mitra kami yang gagal juga. Mungkin kalau yang aktif ya, yang aktif untuk penyetoran ini mungkin ada sekitar 500-an. Kalau untuk mitra kami yang ada di luar pulau, ada di luar Jawa, ataupun di Jawa Timur ini sekitarnya, itu mereka mengirimkannya dengan via kargo, Mas. Bisa pakai kargo kereta ataupun kargo bandara. Bahkan kalau yang di sekitar Sidoarjo, Gresik, Lamongan itu mereka mengirimkan sendiri ke sini. Menariknya dari lobster tawar itu Mas, kita bisa jual bijian, kita bisa jual kiloan, ataupun kita bisa jual bibit yang ukurannya 1 in, yang masih 1 bulan, itu bisa kita jual. Bahkan lobster yang udah mati fresh, itu bisa kita jual. Kita jualnya dengan frozen konsumsi. Bisa kita jual dengan bentuk indukan untuk dibudidayakan kembali. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita share ke para pembudidaya itu. Karena di Full Lobster ini nggak hanya untuk budidaya dan jual putus itu enggak Mas. Tapi kita berikan panduan, kita berikan tips dan trik untuk caranya budidaya lobster tawar itu yang baik dan benar. Jadi istilahnya step by step itu kita tuntun mereka, para pembudidaya ini sampai akhirnya panen. Dan panennya itu sekitar 3 bulan sekali bisa, ataupun 6 bulan sekali bisa. Karena di budidaya lobster ini ada beberapa fase Mas. Yang pertama itu fase pemijahan. Pemijahan itu sekitar 1 bulan. Jadi para mitra ini memijahkan lobsternya 1 bulan. Nanti ketika di bulan kedua itu penetasannya. Dan bulan ketiga itu baru bisa menjual bibitnya ke kami. Nah mereka menjualkan bibit ke kami tradingkan untuk para mitra kami yang sudah mempunyai kolam luas Mas. Jadi seperti kolam tambak, ya, kolam semen atau kolam beton yang luas, itu bibitnya dibesarkan di situ untuk mencapai fase konsumsi. Fase konsumsi pun kita beli. Nah, nanti kami jual lagi, kami jual kembali ke restoran, ke perhotelan, ke home kitchen ya, yang sudah marak seperti saat ini, home kitchen, dan komunitas-komunitas seperti para ibu-ibu PKK ya. Mereka kan juga ikut menjual atau membantu penjualan kami. Kalau suka dukanya banyak, sukanya kalau sekarang Mas. Kalau dukanya dulu itu awal merintis ya. Karena awal merintis itu sebetulnya paling susah. Jadi kalau kita nggak gerak, kita nggak akan mulai budidaya lobster tawar itu. Jadi awal mula harus punya niat dulu, harus suka dulu sama budidaya lobster tawar, harus suka air ya, harus suka air. Ketika lobster tawar itu kita kembangkan, insya Allah bisa berkembang. Dengan cara kita harus suka dulu sama profesi yang kita jalani itu. Karena kalau untuk kendalanya itu mungkin kita terkendala dari pH Mas. Dari pH, suhu ya. Karena kenapa? Di setiap kota itu memiliki air yang berbeda-beda juga. Kadar TDS-nya, lalu kadar amoniaknya, dan kadar pH-nya dan suhu itu pasti berbeda. Itu kendalanya lobster tawar itu di situ. Tapi dengan cara kita memfiltrasi, mentreatment airnya itu, insya Allah lobster itu bisa bertahan atau istilahnya beradaptasi di lingkungannya yang baru. Contohnya Mas, kalau di sini kan pH-nya sekitar 6 hingga 7 ya. Kalau di kota lain mungkin bedanya beda lagi pH-nya. Ada yang pH 8 hingga 9. Nah caranya gimana untuk menurunkan pH? Kita berikan tips dan panduannya itu. Untuk lobster tawar ini bisa beradaptasi di kota lain. Bukan hanya di kami saja, tapi di kota lain juga bisa beradaptasi. Nah itu susahnya di situ memang. Lalu kendalanya ini lobster ini juga lama untuk dipanennya. Kalau misalkan fase konsumsi itu minimal 5 hingga 6 bulan itu baru bisa
fase konsumsi. Tapi kalau para mitra ini pengennya hasilnya cepat, 1 bulan, 2 bulan, itu mereka menjualnya bibit. Dukanya itu mungkin faktor gagal adaptasi itu tadi ya, yang mungkin kematian yang faktor gagal adaptasi itu mungkin sudah wajar sebetulnya. Kalau sukanya itu ketika lobster ini sudah beradaptasi di lingkungannya yang baru, nah akhirnya bisa berkembang nih lobsternya, istilahnya itu sudah kerasan lah ya di airnya, di pH-nya dan segala macamnya itu. Ketika mereka lobster ini sudah berkembang, itu insya Allah walaupun pH-nya itu tinggi, lobster itu sudah beradaptasi. Kalau pakan pun kita bisa meminimalisir pakan ya untuk pengeluarannya mas. Bahkan 0 rupiah pun untuk pakan itu bisa. Kita bisa pakai tumbuhan air apu-apu. Jadi di kolam saya itu pasti ada tumbuhan air apu-apu. Dan di luar ini juga kita budidaya untuk tumbuhan air apu-apu itu. Tumbuhan air apu-apu itu sangat mudah dikembangkan juga. Jadi air apu-apu itu ketika lobster ini makannya itu makan akarnya apu-apu itu dimakan. Nanti ketika habis kita ambil lagi, kita taruh di luar untuk terkena sinar matahari, untuk tumbuh lagi akarnya, nanti kita bisa berikan lagi. Itu untuk apu-apu, itu 0 rupiah mas. Jadi lobster itu hewan yang pemakan segalanya mas, atau omnivora. Dia bisa makan nasi ya, nasi sisa dari kita, makan nggak habis, itu bisa diberikan. Sayuran ya, sayuran yang nggak habis itu, kita bisa potong-potong, kita berikan juga. Biji-bijian, kacang-kacangan, itu bisa kita berikan. Kalau untuk hewaninya, kita bisa pakai pakan cacing tanah atau bekicot, ya, yang kita potong-potong untuk jadikan pakan lobster. Nah, itu 0 rupiah. Gitu. Tidak pengaruh kerasa ya mas? Kalau dikonsumsi tidak mas. Karena lobster air tawar ini kan hewan hidupnya di air tawar ya. Jadi kalau pakan mungkin malah bagus kalau kita bersihkan pakan yang tinggi protein. Itu lobster air tawarnya cepat besar. Bahkan kita punya tribosnya juga seperti pelet yang di belakang itu. Nah itu pelet yang kita kembangkan sendiri, ada protein lalu ada karbohidratnya juga. Jadi untuk tumbuh kembang lobster agar semakin besar dan sehat. Produksi sendiri pakan? Produksi sendiri juga pakan. Nah jadi bedanya sangat mencolok mas. Kalau lobster laut itu kadar kolesterolnya sangat tinggi. Karena mereka hidup di air asin, ya. Jadi kadar kolesterolnya tinggi. Beda dengan lobster air tawar. Lobster air tawar ini cenderung rendah kolesterol dan tinggi vitamin dan tinggi protein juga. Bahkan saya juga pernah kirim ya di China itu banyak orang-orang China itu makan lobster sekitar 1 kilo per orang. Ya kalau khususnya perempuan makan lebih besar perempuan. Mereka bisa makan sekitar 2 kilo. Jadi mereka punya sugesti atau mindset kalau makan lobster itu bisa sehat, bisa lama hidupnya. Makanya orang-orang Cina itu usianya di atas 70 tahun, 80 tahun itu juga banyak sekali. Karena mereka konsumsi yang tinggi protein dan multivitamin juga yang ada di lobster air tawar. Ada penelitiannya ya mas? Ada, banyak. Ada fosfornya di situ, di daging lobster itu. Makanya daging lobster itu walaupun sedikit ya untuk lobster air tawar, tapi sangat berharga sekali. Nah itu yang menjadi tujuan kita untuk memasarkan lobster air tawar ini agar ini loh, lobster air tawar itu proteinnya sangat tinggi, vitaminnya juga sangat tinggi. Ayo warga lokal di Indonesia ini juga konsumsi lobster. Bukan hanya orang luar negeri aja yang tahu yang mengkonsumsi lobster air tawar itu. Kalau untuk totalnya mungkin di bawah 1 jutaan itu sudah bisa mas. Oh iya? Betul. Kita untuk indukan itu mungkin sekitar 300.000. Ya, untuk indukan. Itu sudah dapat 10 mas, 10 ekor ya. 5 jantan sama 5 betina. 10 ekor. Itu bisa kita kembangkan di kolam yang pakai kolam terpal juga bisa. Kalau di kami kan kami juga menyediakan kolam terpal segala macam ya. Karena kami juga membentuk kemitraan itu tadi. Banyak paket-paket yang sudah kami sediakan. Mulai dari paket 1 itu banyak ada filternya, ada kolamnya, ada rangka paralonnya ya. Yang sudah jadi seperti yang di sini. Ini contoh yang sudah jadi mas. Jadi tinggal dimasukkan lobsternya aja sudah mulai budidaya. Kalau untuk minimal ya, minimal modal
Itu sebetulnya ya indukannya tadi itu. 300.000 itu sudah bisa mulai budidaya lobster. Kalau misalkan mereka, para mitra kami ini kadang sudah punya kolam mas. Jadi mereka pengen men-setting kolamnya sendiri, itu monggo bisa. Bisa men-setting kolamnya sendiri, indukannya kami stok. Kami siapkan indukan dan panduannya itu tadi. Panduan metode cara budidaya lobster air tawar yang baik dan benar. SOP-nya kita jelaskan ya. Mulai dari lobster air tawar itu masuk ke dalam kolam, itu ada SOP-nya sendiri. Gitu. Jadi nggak ucuk-ucuk masuk ke dalam kolam itu enggak. Udah banget tinggal bangun, makan Iya. sehari sekali, tinggal gitu aja ya mas. Betul, porsinya juga Itu. sedikit. Sangat sedikit porsinya mas. Porsinya itu hanya kalau menurut teori ya 2,5 gram dari berat badannya. Jadi kalau misalnya kita pakai pelet itu satu lobster mungkin makannya sekitar 2-3 pelet aja sehari. Misalkan nih ada 10 ekor lobster ya, 10 ekor atau 20 ekor itu per hari mungkin hanya sekitar 2,5 gram aja. Jadi kalau kalkulasikan per bulan itu sekitar habisnya hanya 30 ribuan untuk pakan. Kos pakannya sangat rendah. Jadi sekitar hanya 30 ribuan untuk 20 ekor indukan. Dan teori Gitu. itu works mas di sini dengan terapkan di sini ya. Nggih, kami terapkan juga di kolam-kolam kita. Bukan hanya pakannya yang nol ya, tapi itu tadi manfaatnya juga sangat besar dan kos untuk airnya juga sangat hemat mas. Karena lobster ini nggak perlu pergantian air yang sehari sekali itu harus diganti, itu enggak. Atau per minggu sekali diganti, itu tidak. Tapi kita hanya top up sekitar 1 bulan sekali. Kita sipon ya, kita sipon kotorannya, lalu kita cari indukan yang bertelur. Ketika airnya sudah berkurang, kita top up dengan air yang sudah endapan. Jadi mungkin kalau untuk PDAM nggak lebih dari 50.000 habisnya. Kalau untuk aerator ya sama pompa filter mungkin 1 bulan itu hanya 100.000. Habis listrik berapa mas? Total habis 1 bulan itu 100.000 mas. Segini banyaknya hanya 100.000. Karena kan kalau untuk aerator dan pompa itu wattnya kecil mas. Ada yang watt 10, ada yang watt 25 kalau untuk pompa filternya. Gitu. Kalau untuk aerator sekitar 10-an watt. Gitu sih. Per kolam ya. Prospek besar itu sebetulnya di desa, bukan di kota sebetulnya. Karena untuk lahan itu lobster tawar semakin luas lahan itu semakin bagus. Itu. Makanya banyak mitra full lobster ini ada di pedesaan mas. Kalau di kota kan itu lahannya sangat terbatas ya mas, kalau di kota. Mahal juga ya mas. Betul, lebih mahal juga. Makanya kita juga ada kolam susunya itu tadi. Kita punya brand kolam susun dan kolam terpal untuk meminimalisir lahan ya untuk berbudidaya lobster tawar. Komoditi lobster itu di Indonesia masih terbuka luas mas, karena masih belum masuk ke harga retail dari pemerintah. Jadi masih sangat terbuka luas untuk kesempatan bisa sukses di budidaya lobster tawar ini. Dengan memaksimalkan lahan yang minim ya di pekarangan rumah, di belakang rumah, atau bahkan di dalam rumah pun itu sudah bisa untuk budidaya lobster tawar. Dari lahan yang terbatas, kita bisa pakai metode kolam susun, bisa pakai kolam terpal, dan lain sebagainya. Dan untuk penjualannya itu juga sangat terbuka lebar karena untuk jenis perikanan, lobster tawar ini masih memiliki harga yang paling tinggi ya, dengan harga 180 hingga 300.000 ya per kilo. Jadi lobster tawar ini komoditi yang paling tinggi di Indonesia. Nah, kalau nggak kita manfaatkan itu eman-eman ya mas ya, eman-eman karena nanti bisa diambil oleh negara lain. Sudah seperti China, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, itu mereka sudah mulai budidaya lobster tawar. Maka kita mengajak juga untuk para teman-teman ya yang mempunyai kesempatan juga bisa sukses di budidaya lobster tawar ini. Dengan meminimalisir lahan, kita juga sudah bisa mulai budidaya lobster. Sebetulnya kami ingin merangkul semuanya, merangkul para pembudidaya lobster tawar di Indonesia ini untuk bisa mengekspor ya lobster tawar ini ke China. Jadi China ini mas butuh lobster itu sekitar 2 ton per bulannya dan itu harus kontinu
dan hingga saat ini masih belum bisa karena terkendala stok yang ada di Indonesia ini gitu. Makanya kami ingin mengajak para pembudidaya ini untuk bisa bergotong royong ya dalam budidaya lobster ini agar bisa kita pasarkan ke mancanegara juga. Harapannya saya para pembudidaya menikmati hasil yang sudah ada di Indonesia ini. Karena iklim di Indonesia ini sangat bagus sekali, Mas. Beda halnya dengan di benua-benua lainnya yang memiliki beberapa musim. Kalau di Indonesia kan musimnya hanya musim kemarau aja mungkin ya. Dan itu lobster bisa berkembang di situ, Mas. Bisa berkembang biak sepanjang musim. Untuk para pejuang ya di sana yang pengen juga membuka usaha, jangan lupa minta doa restunya orang tua, khususnya ibu. Karena ibu itu membuka pintu rezeki kita di langit. Membuka pintu rezeki kita dan minta langsung ke Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita sukses dalam suatu bidang. Semoga para pembudidaya di sana juga merasakan ya apa yang Full Lobster ini sudah raih saat ini. Semoga mereka juga sukses di budidaya lobster tawar ini. Oke, jadi sekian teman-teman dari Full Lobster. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk Pecah Telur yang sudah mampir ke Full Lobster Farm ini. Semoga Pecah Telur semakin jaya dan berkah. Dari kami Full Lobster yang beralamat di Jalan Bumi Sari Praja nomor 14, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.